Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Pernah kepikiran nggak sih kalau praktek kuno, kayak puasa, termasuk puasa Ramadan, yang mungkin baru aja atau sedang Anda jalani, itu ternyata punya hubungan yang erat banget sama ekosistem super canggih di dalam usus kita? Iya, iya. Mikrobioma kan? Betul, kita bicara soal triliunan mikroba itu. Benar sekali. Dan ini bukan sekedar soal nahan lapar sama haus loh. Ternyata pas kita kasih jeda ke sistem pencernaan, ada semacam, ya, revolusi senyap gitu di dalam tubuh. Revolusi ya? Iya, karena ekosistem ini ngaruh ke semuanya. Mood, energi, sampai kekuatan sistem imun kita. Nah, buat ngebongkar ini semua, kita punya dua panduan keren banget hari ini. Pertama, buku Dry Fasting Revolution dari Michel Deladoué. Ini ngeliat puasa kering bukan cuma ritual, tapi alat perbaikan diri yang kuat banget. Sampai level sel. Keren kan? Dan yang kedua, The Mind-Gut Connection oleh Dr. Emran Mayer. Ini buku favorit saya. Dia nyatuin ilmu saraf sama penelitian mikrobioma. Dr. Mayer itu nunjukin betapa nyambungnya apa yang kita rasain di kepala sama apa yang terjadi di perut. Oke, jadi misi kita jelas ya hari ini. Kita bakal bedah 3 kekuatan tersembunyi dari puasa, khususnya puasa kering, yang bisa ngerombak kesehatan usus. Dan yang paling penting, gimana kita bisa nyuri prinsip-prinsip ini buat kehidupan sehari-hari. Siap? Siap, mari kita mulai. Oke, ayo langsung kita bedah. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam usus pas kita berhenti makan dan minum sebentar? Rasanya kan kayak kita cuma kasih libur aja gitu ke pencernaan. Iya, Tapi kayak di balik layar ada kerjaan besar ya yang lagi jalan. tepat sekali. Analogi libur itu pas, tapi mungkin lebih akurat kalau kita sebut ini jam kerja tim renovasi. Renovasi, oke. Iya kan? Jadi pas aktivitas utama, yaitu nyerna makanan, berhenti. Tubuh itu ngalihin energinya yang gede banget ke kerjaan pemeliharaan sama perbaikan. Nah, kita akan fokus ke 3 proyek renovasi utamanya. 3 proyek renovasi utama. Oke, saya suka istilahnya. Jadi lebih kebayang. Oke, ayo kita bedah satu-satu. Nomor 1, pergeseran bahan bakar yang mengubah komposisi penduduk usus. Wah, ini kedengarannya teknis banget. Sebenarnya konsepnya sederhana kok. Tubuh kita itu anggap aja kayak mobil hibrida. Oke. Bahan bakar utama itu kan glukosa dari karbohidrat. Nah, pas kita puasa, setelah sekitar 12 mungkin 16 jam, tangki glukosa ini mulai kosong. Habis. Terus apa yang terjadi? Tubuh kita pintar. Dia bakal mindahin saklar dan ganti pakai bahan bakar cadangan, lemak. Proses inilah kita kenal sebagai ketosis. Oke. Metabolic switch. Saklar metabolik, paham. Tapi, apa hubungannya saklar bahan bakar ini sama triliunan bakteri di usus? Nah, ini dia kuncinya. Hubungannya itu fundamental. Bayangin usus Anda itu sebuah kota. Jenis makanan yang masuk, itu nentuin jenis warga atau bakteri mana yang berkembang biak. Saat tubuh ganti dari bakar gula ke bakar lemak, seluruh lanskap kimia di kota itu berubah total. Anda secara efektif mengubah sumber daya yang ada. Oh, jadi kayak ngubah jenis tanah di kebun gitu ya. Tiba-tiba tanaman yang beda mulai tumbuh, yang lain jadi layu. Berarti kita bisa milih bakteri mana yang mau kita pelihara. Persis. Anda bikin bakteri-bakteri patogen yang doyan gula itu kelaparan. Sumber kita, Dry Fasting Revolution, itu nyebutin ada penelitian dari Profesor Romanov di Rusia yang ngebuktiin ini. Oh ya. Iya, puasa itu bikin penurunan drastis kuman patogen, dan di saat yang sama malah ningkatin populasi bakteri baik yang lebih tangguh. Tanpa kiriman makanan dari luar, sistem imun di usus juga jadi lebih tenang. Jadi ekosistemnya bisa seimbang lagi. Wow, masuk akal banget. Jadi, proyek pertama ini intinya bikin kelaparan bakteri jahat sambil kasih kesempatan geng bakteri baik buat ambil alih. Oke, lanjut ke proyek renovasi kedua. Ini nih yang saya penasaran banget, autofagi. Nah, ini kita masuk ke level seluler. Saya pernah dengar istilah ini autofagi, yang katanya menangin hadiah Nobel itu. Tapi jujur aja ya, bunyinya kayak dari film sci-fi, memakan diri sendiri. Agak ngeri nggak sih? Maksudnya apa coba? Emang kedengarannya gitu. Tapi ini salah satu proses paling cerdas di tubuh kita. Anggap aja ini program daur ulang internal. Daur ulang. Betul, pas autofagi aktif, sel-sel kita mulai makan dan bongkar bagian-bagian mereka yang udah tua, rusak, atau nggak berfungsi. Nah, sampah seluler ini didaur ulang, jadi energi atau bahan bangunan buat bikin komponen sel baru yang segar. Wow, oke. Dan puasa itu cara buat nyalain program daur ulang ini. Puasa itu pemicu autofagi paling kuat yang kita tahu. Dan disinilah buku Dry Fasting Revolution ngasih data yang, wah, mencengangkan. Puasa kering, di mana kita nggak makan dan nggak minum, Ya, itu bisa merangsang autofagi 3-5 kali lebih kuat daripada puasa air biasa. tunggu. 3-5 kali. Serius? Cuma karena nggak minum. Itu bedanya jauh banget loh. Kenapa ketiadaan air bisa ngaruh segitu besarnya? Karena kondisi tanpa air itu ngasih stres yang lebih intens, tapi terkontrol ke sel. Stres ringan inilah yang jadi sinyal kuat buat sel, ayo bersih-bersih sekarang. Jadi lebih efisien biar bisa bertahan. Oh, jadi semacam dipepet gitu ya selnya? Betul. Nah, proses daur ulang super ini dampaknya langsung ke usus. Dinding usus kita, atau epitelium, itu kan tiap hari diserang ya, sama makanan, stres, macam-macam. Lama-lama bisa rusak dan bikin kondisi yang namanya usus bocor, leaky gut. Ah iya, di mana partikel yang harusnya nggak masuk ke aliran darah jadi bisa tembus kan? Tepat. Nah, selama puasa, autofagi ini kerja keras bersihin sel-sel dinding usus yang rusak. Bahkan, lebih dari itu, proses ini juga ngerangsang sel punca atau stem cells di usus buat aktif.
Wow, Jadi dia beregenerasi, ngebangun lagi seluruh lapisan mukosa pencernaan. Jadi bukan cuma nambal, ini beneran kayak ngerombak total dinding yang rapuh jadi baru dan kokoh. Luar biasa. Proyek pertama nata ulang penduduk, proyek kedua bangun ulang rumahnya. Lengkap banget. Ini ngebawa kita ke proyek renovasi ketiga, regulasi imun untuk mengurangi peradangan. Ada satu fakta dari sumber kita yang selalu bikin saya kaget sih. apa itu? Sekitar 70% dari sistem imun kita itu bermarkas di usus. Betul sekali. Usus itu pusat komando pertahanan tubuh kita. Apapun yang terjadi di usus, mau itu perang antar mikroba atau kerusakan dinding, pasti bakal memicu respons imun dan peradangan. Nah. Dan disinilah puasa kering punya senjata rahasia yang simple banget. Apa tuh? Fakta biologis dasar. Peradangan itu butuh air buat berkembang. Oh, Coba dipikirin. Tiap kali ada bagian tubuh yang radang, pasti bengkak kan? iya bengkak, benar juga. Nah, bengkak itu kan isinya cairan. Jadi kondisi dehidrasi sementara selama puasa kering itu nyiptain lingkungan yang gak disukain sama sekali sama peradangan. Secara alami, ini neken api peradangan di seluruh tubuh. Dan ini bukan teori aja. Ada studi ilmiah tahun 2012 soal puasa Ramadan. Hasilnya, terjadi penurunan signifikan pada molekul pemicu radang yang namanya sitokin proinflamasi selama bulan puasa. Ini bukti langsung kalau puasa itu kayak pemadam kebakaran alami buat tubuh. Wow, jadi rekap singkat 3 proyek ini. Pertama, kita ganti bahan bakar buat seimbangin bakteri. Kedua, kita nyalain mode daur ulang buat perbaiki dinding usus. Dan ketiga, kita ciptain lingkungan rendah air yang matiin api peradangan. Nyambung semua. Persis. Ini riset sistem yang komprehensif banget. Oke, ilmunya keren banget. Tapi sekarang pertanyaan besarnya. Jadi, apa artinya semua ini buat kita semua yang dengerin? Gimana kita bisa ubah ini jadi tindakan nyata? Dari 2 buku ini, gimana caranya kita nyuri manfaat ini buat sehari-hari tanpa harus, melakukan yang ekstrim? Nah, ini pertanyaan yang paling penting. Gimana caranya bikin ilmu ini jadi praktis, kan? Kita bisa rangkum jadi semacam tantangan 30 hari deh, dengan 3 kebiasaan inti yang bisa mulai Anda bangun. Tampangan 30 hari. Oke, saya suka. Terukur. Apa kebiasaan pertama? Puasa harian yang konsisten. Dry fasting revolution itu nekenin, Anda nggak perlu puasa berhari-hari buat dapat manfaatnya. Kuncinya itu konsistensi dan ritme. Ritme ya? Ya, tujuannya cuma ngasih sistem pencernaan jeda teratur setiap hari, biar mekanisme perbaikan itu bisa kepicu. Oke, jadi kayak puasa intermittent 16/8 yang populer itu masuk di sini dong. Tapi, apa itu cukup buat micu semua hal keren tadi? Atau itu cuma versi ringan yang manfaatnya minimal? Itu pertanyaan bagus. Puasa 16 jam itu udah cukup buat memulai proses metabolic switch buat kebanyakan orang. Artinya, Anda udah mulai proyek renovasi pertama. Oke. Mungkin efek autofagi dan antiinflamasinya nggak sedalam puasa yang lebih panjang. Tapi, dengan ngelakuinnya tiap hari secara konsisten, Anda kasih kesempatan tubuh buat bersih-bersih ringan secara rutin. Itu jauh lebih baik daripada nggak sama sekali, kan? Iya, benar juga. Alternatifnya, bisa juga puasa 24 jam penuh sekali seminggu. Pilih aja mana yang paling cocok. Sip, jadi nomor 1, konsisten kasih jeda pencernaan. Masuk akal. Terus, kebiasaan kedua. Fokus pada prebiotik saat berbuka puasa. Nah, ini kita ambil dari The Mind-God Connection. Dr. Mayer bilang, makanan pertama pas buka puasa itu krusial banget. Penting ya? Penting. Anda bukan cuma ngasih makan diri sendiri, tapi Anda lagi ngasih makan triliunan hewan peliharaan di usus. Anda lagi nentuin warga mana yang bakal tumbuh subur setelah proses bersih-bersih tadi. Jadi setelah bersihin rumah pakai puasa, kita harus jadi tuan rumah yang baik dan selektif milih tamu gitu ya? Jadi pas buka puasa jangan langsung balas dendam sama gorengan dan yang manis-manis. Nah itu dia. Tepat sekali. Jangan undang preman ke rumah yang baru bersih. Undang warga baik dengan ngasih makanan favorit mereka. Prebiotik. Prebiotik itu serat kan? Betul, serat dari makanan nabati. Jadi, daripada langsung makan besar, coba deh mulai sama sup sayuran, salad warna-warni, buah, atau biji-bijian utuh. Ini secara aktif bantu ningkatin keragaman dan kekuatan pasukan baik di usus Anda. Strategi yang cerdas. Rumah dibersihin, terus diisi yang baik-baik. Oke, itu kebiasaan kedua. Yang ketiga, Aktif bergerak dan kelola stres. Kedua buku ini, dari sudut pandang beda, sama-sama nekenin kalau kesehatan usus itu bukan cuma soal makanan. Aktivitas fisik teratur, kayak jalan kaki aja, itu bantu sirkulasi dan jaga lalu lintas di usus tetap lancar. dan tentu stres. Ini topik utama di The Mind-Gut Connection, soal poros usus otak itu. Jujur aja, ini bagian paling susah kan? Rasanya lebih gampang nggak makan 16 jam daripada nenangin pikiran 5 menit. Saya yakin banyak yang ngerasa gitu. Anda nggak sendirian kok. Dr. Mayer itu ngejelasin gimana otak dan usus itu terus-terusan kirim pesan. Stres kronis itu kayak ngirim sinyal bahaya non-stop ke usus. Waduh, iya. Bisa ngacoin pencernaan, micu radang, dan ngerusak keseimbangan mikroba. Jadi saran praktisnya nggak usah muluk-muluk. Coba jalan kaki tiap hari, sisihin 5-10 menit aja buat relaksasi. Bisa meditasi, bisa napas dalam-dalam, atau sekedar duduk tenang tanpa gadget. Itu udah cukup buat ngirim sinyal aman ke poros usus otak Anda. Jadi, tantangan 30 hari kita. 1. Kasih jeda dengan puasa konsisten. 2. Isi dengan prebiotik pas buka. Dan 3. Tenangkan sistem dengan gerak dan manajemen stres. 3 hal yang kayaknya sangat bisa dilakukan ya. Dan ketiganya itu kerja bareng. Sinergis. Baik, untuk merangkum pembahasan kita hari ini, rasanya jelas banget ya, kalau puasa itu jauh lebih dalam dari sekedar, batasin kalori.
Ini tuh alat riset yang kuat banget buat usus kita. Betul, yang bekerja lewat 3 mekanisme cerdas yang udah kita bedah. Mengubah bahan bakar, buat nata ulang mikroba, nyalain daur ulang sel buat renovasi dinding usus, dan secara alami, madamin api peradangan di seluruh tubuh. Tepat. Dan yang paling penting, ini bukan cuma teori. Kita bisa langsung terapkan. Pelingat singkat buat tantangan 30 harinya. Mulai dengan ritme puasa konsisten, kasih makan bakteri baik Anda pas buka, dan jangan lupain koneksi pikiran usus dengan tetap aktif dan kelola stres. Pendekatan yang holistik. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Silakan. Mengingat betapa eratnya hubungan usus dan otak yang kita bahas dari buku Dr. Mayer, pernahkah Anda berpikir kalau firasat atau gut feeling yang sering kita alami itu mungkin sebenarnya cerminan langsung dari kondisi kesehatan ekosistem mikroba di dalam diri Anda?